Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa sih para kadrun ini, para pendukung Anies Baswedan, orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, suka dengan hal-hal yang berbau hoak, suka hal-hal yang berbau kebencian, suka hal-hal yang berbau fitnah. Ya karena hal itu disebabkan pengajian-pengajian yang seharusnya suci, bersih, dijadikan tempat buang kotoran. Masjid jadi tempat buang kotoran, tablik akbar dijadikan tempat buang kotoran, pesantren dijadikan tempat buang kotoran, sekolah SD, SMP, SMA dijadikan tempat buang kotoran, kampus dijadikan tempat buang kotoran. Mereka menebarkan gibah, fitnah, hoak, kebencian. Ya tiada lain, pertama untuk memperburuk citra pemerintah yang sedang membangun Indonesia dengan begitu fantastis di era Jokowi ini. Dengan harapan kalau citra pemerintah buruk, citra Anies Baswedan naik. Kurang lebih seperti itulah. Jadi dengan menebarkan hoak itu, ya itu sudah jadi pekerjaan mereka dari sebuah proses pengajian atau sekolah yang diisi hoak pula. Ya gampang-gampang lah, seperti Abdul Somad kan pernah bikin hoak pula, Adi Hidayat pernah bikin hoak pula, bahkan Anies Baswedan pernah bikin hoak pula. Adi Hidayat, Abdul Somad kan pernah bikin hoaknya itu di depan Prabowo, bahwa Prabowo lah yang akan memenangkan Pilpres 2019. Ternyata jong hoak. Lalu Anies Baswedan yang mengatakan bahwa akan membangun banyak rumah buat rakyat Jakarta yang tidak punya rumah, yang sewa. Semuanya bisa terwujud dengan DP 0%. Ketika menjabat, bahkan sekarang mau lengser, ternyata hoak pula. Jadi nggak aneh kalau kadun tukang menebarkan hoak, ya karena dari bawah, menengah, pejabat-pejabatnya, politikus-politikusnya, partai-partainya, ormas-ormasnya, bahkan sampai calon presidennya tukang hoak. Wajar. Kenapa sih mereka begitu benci sama Cina, tetapi begitu memuja-muja orang Arab? Padahal orang Cina warga keturunan di Indonesia, orang Arab warga keturunan di Indonesia. Kenapa? Tidak adil gitu. Kenapa harus memuja-muja orang Arab tapi membenci orang Cina? Karena kebencinya sama orang Cina bikin hoak-hoak yang aneh-aneh. Kemarin katanya Kalimantan dijual sama Cina. Sekarang ada sekelompok orang Cina naik pesawat terbang datang ke Kalimantan. Aduh. Padahal kalau kita mau jujur bro, Prabowo pun orang Cina bro, keturunan juga. Soeharto juga sama keturunan Cina. Bahkan pendukung-pendukung Anies Baswedan juga banyak orang Cina. Tapi kenapa gitu? Mereka begitu benci sama orang Cina. Padahal kalau kita mau jujur, di Indonesia itu perekonomian dikuasai orang Cina. Kalau nggak ada orang Cina, ya Indonesia nggak akan maju bro. Ya sederhana lah, toko-toko yang ada di daerah saya aja, itu kebanyakan orang Cina. Dan memperkerjakan orang-orang setempat. Bagus kan bro, memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat, masyarakat Indonesia. Punya jasa mereka. Lalu pabrik-pabrik juga kan kebanyakan dikuasai oleh orang Cina. Sampai ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan. Jasa orang Cina itu begitu besar. Kenapa ini karun-karun begitu benci? Lalu apa jasanya orang Arab ini? Ya seperti Rizik Syihab kan, cuma bikin kegaduhan, kekacauan, ingin ganti sistem, ingin ganti rejim. Terus Anies Baswedan, keturunan Yaman, lebih baik
bayar menipu rakyat dengan program DP 0%, OKOC, lebih bayar kuras APBD. Ya meskipun keturunan Arab yang brengsek ini oknum, tapi masih banyak keturunan orang Arab yang baik, ya akhirnya tercemar semua. Kalau dipikir-pikir itu, orang-orang Cina atau warga keturunan di Indonesia ini banyak jasanya daripada keturunan Arab. Banyak jasanya. Harusnya kita berterima kasih. Bukan malah menghina mereka, membenci mereka. Nggak ada mereka, Indonesia hancur, bro. Yakin. Tapi itulah kadrun. Karena calon presidennya orang Yaman, orang Arab, sebrengsek apapun dia, mereka, udah, dipuja-puja saja. Meskipun maling duit rakyat, dipuja-puja saja. Tapi orang Cina yang begitu banyak jasanya buat rakyat Indonesia, dibenci habis-habisan, dipitnah habis-habisan. Tapi suatu saat akan terbukti bahwa Anies Baswedan yang merupakan keturunan Yaman ini akan hancur di 2024. Ya karena mereka menebarkan hoak dan kebencian ini merupakan strategi. Mereka tidak punya kebaikan. Mereka cuma punya hoak dan kebencian. Nggak aneh lah. Dari bawah, menengah, atas, calon presidennya tukang hoak semua. Wajar kalau kadrun pun tukang hoak. Santi Satyom, Salam Pujikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.